Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, yang mana pada video hari ini bukan tutorial ya, tetapi untuk sharing saja. Ya, jadi yang akan saya bagikan adalah beberapa trouble yang mungkin teman-teman jumpai. Ya, karena kenapa saya bikin video seperti ini? Karena pada saat itu saya juga mencari problemnya ataupun solusinya dari trouble yang saya jumpai di YouTube. Itu banyak ya, banyak yang bertanya ya di YouTube yang channel lain ya, itu tentang permasalahan tersebut gitu ya. Jadi makanya saya bikin video ini ya. Jadi pada saat itu saya merancang atau membuat sebuah project ya, yaitu untuk alat bantu tunanetra yang berbasis GPS ya, yang mana alat tersebut bisa ditaruh di tongkatnya gitu ya. Kemudian fungsi GPS tersebut adalah ya ingin memberikan lokasi ya kepada orang terdekat ya ketika tunanetra tersebut tersesat ataupun tidak tahu jalan pulang gitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya menggunakan sebuah modul GPS ya, Neo 6M ya, dan juga modul SIM 800 ya, karena pada saat itu ya kita menggunakan pengiriman linknya menggunakan SIM ya. Maka kita gunakan modul 600M modul SIM 800M tersebut ya. Jadi trouble yang pertama ya, yang mungkin teman-teman juga jumpai saat ini ataupun sebelumnya mencari di search ya di YouTube juga. Itu yang pertama pada modul GPS 6M, karena ini banyak ya dipertanyakan, yang menjadi pertanyaan ya ketika kita ingin melakukan percobaan ataupun penggunaan dari alat ini. Yang pertama itu susah ya untuk mencari jaringan. Nah, jadi pada saat saya pertama kali mencobanya, itu kan saya beli full set dengan antenanya sekali. Jadi setelah saya pasang ya, itu saya gunakan ya. Pertama memang di dalam ruangan itu tidak jumpa ya, sekian menit ya kita menunggu, paling lama 5 menit kan. Habis itu saya coba di luar, itu tidak jumpa juga. Kemudian saya bawa di jalan, saya masuk ke kota, itu juga tidak jumpa ya latitude dan longitude-nya ataupun koordinat sinyal yang dia terima dari satelit ya. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa alat ini rusak ya. Ini saya ada stop ya. Kemudian setelah saya menganggap alatnya rusak, jadi saya beli lagi ya, alatnya sama, full set dengan antenanya sekali. Kemudian saya coba dan hasilnya itu sama, alatnya belum bekerja juga ya, belum memunculkan notification dengan mengedipkan ya lampu indikator yang ada di alat ini ya. Nah kemudian ya tidak mungkin dua alatnya rusak padahal dia kan baru. Jadi setelah saya search di YouTube ataupun di Google, di YouTube ya kebanyakan, itu banyak yang bertanya dan mengalami permasalahan yang sama ya. Nah jadi setelah saya mencari-cari ya, kemudian saya mengambil kesimpulan untuk membeli antenanya ya. Antenanya hampir sama ya, jadi saya membeli antena yang terpisah ya. Setelah saya membelikan antenanya, maka GPS-nya pun modul 6M ini, modul GPS Neo 6M ini pun bisa bekerja gitu. Jadi permasalahannya yaitu di antenanya. Saya belum coba menggunakan antena yang tegak, itu yang berdiri, yang berbeda daripada antena bawaan. Saya belum pernah mencoba, tetapi saya mencoba antena yang sama ya, yaitu dengan beli terpisah ya. Jadi antenanya saya beli kendian gitu, baru bagus dia ya. Jadi memang beda dari segi ukuran dan tampilannya agak beda. Jadi antena yang beli terpisah itu lebih besar ya. Tapi teman-teman coba juga ya, mungkin saya beli kemarin itu karena harganya murah ya, makanya antenanya tidak bagus gitu, tidak bisa menemukan ataupun menerima sinyal dari satelit tersebut gitu.
ya. Jadi coba aja dulu dengan menggantikan antenanya ya, karena itu yang saya lakukan dan itu berhasil bekerja gitu. Kemudian masalah yang kedua, dan juga ini banyak ya kita lihat di YouTube ya, permasalahannya juga sama, yaitu sulit sekali menggunakan modul SIM 800L. Jadi sebelumnya saya ingatkan ya, sebelum kita mengambil kesimpulan kalau alatnya rusak, kita perhatikan juga code-nya. Jadi kalau misalnya code-code yang tidak terpakai itu dihapuskan saja dulu, karena itu bikin semak kan, ataupun bikin maklum code yang tidak terpakai tapi kita masuk, kita kan bikin berat ya, dan mengganggu kinerja suatu produk ataupun suatu alat. Karena sebagus apapun alat yang kita bikin, tetapi kalau perangkat lunak yang kita upload di dalamnya, codingnya tidak bagus, itu tidak akan kompatibel juga ya. Jadi perhatikan kan juga code-nya ya. Coba aja dulu code yang dari library bawaan aja gitu ya, baru mengambil kesimpulan kalau alatnya rusak gitu, atau alatnya ada yang kurang gitu kan, seperti yang saya bilang ini gitu. Nah, jadi pada modul SIM 800L itu permasalahan yang saya jumpai adalah pada ini, pada daya gitu ya, dimana saya menggunakan daya dari controller langsung ya, dari controller langsung itu 5 volt ya, saya pakai langsung yang 5 volt ya, dan itu tidak bekerja ya. Nah, maka solusinya adalah saya menggunakan daya yang terpisah ya, kemudian saya sesuaikan dengan tegangannya, bukan tegangan yang saya gunakan kan tolerance itu, kalau dari controller kan 5 volt gitu, itu tegangan toleransinya, tapi saya menggunakan tegangan yang pas yang ada di modul jurnal ataupun di space alatnya, yaitu 4,4 volt itu tegangan yang saya gunakan ataupun range yang saya pakai ya, dari 4,2 volt sampai 4,4 volt itu range untuk tegangannya. Nah, itu yang saya pakai sehingga alatnya bisa bekerja, yaitu modul SIM 800 tadi yang saya fungsikan untuk mengirimkan pesan teks berupa link Google Maps yang kita dapatkan dari modul GPS ya, Neo 6M ini. Barulah alatnya bisa bekerja dengan maksimal ya. Jadi saya menurunkan tegangannya pakai apa? Saya menurunkan tegangannya menggunakan modul step down ya. Mungkin ini juga berpengaruh kepada ampere ya. Jadi karena saya menggunakan baterai, kita bikin produk pakai box gitu kan, pasti kita pakai baterai, nggak pakai adaptor supaya bisa dibawa kemana-mana ya. Mungkin berpengaruh juga pada ampere. Jadi kalau tegangan yang kita turunkan, maka ampernya akan lebih besar ya. Jadi tadinya baterainya kita naikkan jadi 5 volt, baterainya adalah 5 volt contoh ya. Kemudian kita turunkan ampernya, kita turunkan tegangannya, maka ampernya akan menaik. Nah, saya kan pakai baterai lithium. Saya pakai baterai lithium yang bisa dicas ya, kemudian saya step up kan tegangannya jadi 5 volt, kemudian saya turunkan kembali ya, saya khususkan gitu, saya pisahkan dayanya. Tetapi untuk transmitter ya dan juga receiver TX dan RX daripada modul SIM 800 tadi itu tetap terhubung controller, jadi dayanya saja yang kita pisahkan ya, makanya dia bisa bekerja dengan baik ya, dia bisa bekerja saat itu. Nah, jadi mungkin ini saja untuk sharing trouble-nya. Jadi mungkin ke depan bukan hanya pada tutorial saja yang akan saya sharing, tetapi pada trouble pada saat merancang alat juga saya akan sharing ya di channel YouTube ini. Baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.